Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita ya insyaallah cuma tidak sampai 5 jam dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadidillah rahimahullah. Pernah suatu ketika ada seorang yang sedang sholat berjamaah bersama imam. Di tengah sholat dia menghentikan sholatnya, dalam arti mundur ke belakang dan pulang. Kejadian itu direkam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kejadiannya masih di masa Rasulullah. Saya bacakan saja hadisnya. Kana Mu'adz bin Jabal yusolli ma'an Nabi al-Isya. Adalah Mu'adz bin Jabal biasanya sholat bersama Nabi, sholat Isya. Tsumma yarji'u ila qaumihi Bani Salamah fayusolliha bihim. Setelah selesai sholat berjamaah bersama Nabi di masjid, kemudian dia pulang kepada kaumnya, yaitu Bani Salamah. Untuk apa? Untuk dia sholat Isya bersama kaumnya itu menjadi imam. Itu kebiasaan yang sering terjadi. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara al-Isya adzat lailatin. Nah, pada suatu malam Rasulullah mengakhirkan sholat Isya, dalam arti tidak sholat Isya di awal waktu. Kalau kita sholat biasanya katakan jam 7. Nah, ini mungkin Rasulullah memulainya sudah agak malam, katakanlah misalnya jam 8. Kemudian Mu'adz bin Jabal selesai sholat bersama Nabi, kemudian dia pulang. Tsumma raja'a fa'amma qaumahu. Kemudian dia mengimami kaumnya. Otomatis karena tadi sholat Isya'nya agak telat, maka dia mengimami kaumnya juga sudah agak malam juga. Nah, pada saat itu Mu'adz bin Jabal membaca surat yang agak panjang. Faftataha bi suratil Baqarah. Dia membaca di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Bukan alif lam mimnya doang, tapi sampai selesai. 2 juz setengah gitu ya. Fatanaha rajulun min khalfihi fa shalla wahdahu. Ada satu orang kemudian beringsut-ingsut, tanah ini mundur pelan-pelan tanpa ketahuan gerakannya, min khalfihi, yang tadinya dia sholatnya di belakang si Mu'adz ini. Fasalla wahdahu, kemudian dia sholat sendirian dengan speed atau kecepatan yang melebihi dari kecepatannya sholat Mu'adz. Falamman sharafa qalu, ketika dia kemudian pergi habis sholat, qalu, orang-orang kemudian berkata, nafaqta ya fulan, kamu sudah jadi munafik nih. Munafik itu maksudnya kok nggak ikut sholat berjamaah, kok lagi sholat asik-asik mundur teratur, kemudian sholat sendiri dan pergi. Nafaqta ya fulan, kamu ini sudah munafik. Faqala, si orang ini kemudian menjawab, ma nafaqtu, saya tidak berlaku nifaq, saya tidak jadi orang munafik. Walakin ni'ati Rasulullah, tapi saya datang ke rumah Rasulullah. Fa'ukhbiruhu, kemudian saya menceritakan kasus yang barusan saya alami. Fa'atan Nabi ya, jadi ceritanya dia datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, innaka akhbarta al-Isya al-barihah. Ya, tadi malam Anda sholat Isya'nya kan agak terlambat. Wa inna Mu'adzan shallaha ma'aka, dan Mu'adz bin Jabal udah ikut sholat berjamaah bersama Anda. Tsumma raja'a fa'amanna, kemudian setelah itu dia kembali ke kaumnya, kepada kami, kemudian menjadi imam di antara kami. Faftataha bi suratil Baqarah, tapi sayangnya udah datangnya malam, baca suratnya pun surat Al-Baqarah. Ini ceritanya dia lagi ngadu kepada Rasulullah SAW. Fatanaha itu, kata orang itu, maka saya pun beringsut-ingsut keluar, ya, melepaskan diri dari sholat jamaah.
Fasallaitu wahdi, saya kemudian salat sendirian. Wa innama nahnu ahlu nawadih na'malu bi aidina. Kita ini orang kampung yang kalau kerja itu pakai tangan kita, jadi kerjanya kerja keras lah. Kayak kita di kampung ini kan petani dan sebagainya, kerjanya kan banyak pakai fisik. Ya mereka nggak sempet lah untuk lama-lama begadang, harus segera tidur untuk besok paginya bangun dengan segar. Nah, setelah mendapat laporan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi reaksinya? Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Mu'adz. Lalu Nabi menengok, ya, melihat kepada Mu'adz yang imamin baca surat Al-Baqarah. Faqala, Nabi kemudian bertanya, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu seorang yang bikin fitnah?" Maksudnya bikin kekacauan. Nah, fitnah di sini maknanya bukan nuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Itu bahasa Indonesia. Fitnah pakai P. Nah, tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu artinya huru-hara, kekacauan, chaos, pokoknya sesuatu yang kacau balau. Nah, orang yang melakukannya disebut fattan. Ya, hati-hati kalau kasih nama anak. Wah, bagus banget nama anak saya, Ahmad Fattan katanya. Itu juga bikin fitnah berarti kan. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu seorang yang bikin kekacauan? Ya. Sampai Nabi bertanya 2 kali, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau bikin kekacauan? Nah, ternyata ini ditegur oleh Nabi. Iqra bisabbihi isma rabbikal a'la. Bacalah sabbihi isma rabbikal a'la, atau was-sama'i wat-tariq, atau was-sama'i dzatil buruj, atau wasyamsi wa duhaha, atau wal-laili idza yaghsha wa nahwiha. Dan yang sekelasnya itulah, itu maksimal yang boleh dibaca ketika ngimamin sholat berjamaah, khususnya sholat isya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Jadi yang pertama yang dilakukan oleh sahabat tadi, keluar dari sholat jamaah itu disebut dengan istilah mufaraqatul jamaah, melepaskan diri dari sholat berjamaah. Apa hukumnya? Para ulama sepakat mengatakan mufaraqatul jamaah itu hukumnya ada 3. Maksudnya 3, ada yang hukumnya boleh, dan ada yang hukumnya tidak boleh, dan ada juga yang hukumnya malah bukan sekedar boleh tapi wajib. Boleh, tidak boleh, wajib. Nah, yang boleh itu contohnya barusan. Misalnya imam sholatnya kelamaan, kepanjangan. Menurut makmum ini udah gak normal. Ya gimana normal? Orang baca surat Al-Baqarah, gitu kan? Padahal ini sholat fardu. Lain kalau misalnya ini sholat, katakanlah misalnya sholat tahajud atau sholat tarawih, kan memang tidak wajib untuk berjamaah. Yang mau silahkan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ini sholat berjamaah. Sebagian ulama mewajibkan laki-laki muslim akil balik yang sehat, yang mukim, yang tidak dalam keadaan safar, itu untuk datang ke masjid dan sholat berjamaah. Tapi kalau imamnya kepanjangan kelamaan bacaannya, maka dibolehkan si makmum itu untuk mundur, untuk menghentikan niatnya dari berimam kepada imam yang asli, dan kemudian boleh dia mengerjakan sholat sendirian, yang tentunya sholat sendiriannya itu lebih cepat. Itu salah satu alasan dari dibolehkannya kita melakukan mufaraqah. Nah, alasan-alasan yang lain selain lamanya imam, para ulama agak sedikit berbeda pendapat. Tetapi umumnya mereka mengatakan kalau seorang makmum berada pada kondisi misalnya dia dalam keadaan sakit, yang awalnya dia berpikir saya bisa nih ikut sholat berjamaah dengan imam, rupanya di tengah sholatnya itu kepalanya kelayangan, mau jatuh, mau ambruk dan sebagainya. Nah, dalam posisi kayak gitu dia boleh ya tadahan, beringsut-ingsut keluar atau menghentikan niatnya dari bermakmum kepada imamnya. Jadi al-marad atau penyakit itu boleh juga dijadikan dasar untuk tidak ikut sholat berjamaah, walaupun sudah sempat berjalan mungkin 2-3 rakaat, tapi di tengah jalan boleh dihentikan. Kemudian apalagi yang lain, sebagian ulama menyebutkan kalau orang berada pada posisi yang terpaksa, ya,
dia harus, mohon maaf, kebelet harus buang air di tengah-tengah sholat. Yang jangan sampai kalau dia nggak tahan kemudian akhirnya ketelepasan, nah itu jadi masalah besar karena dia menjadi merusak kesucian masjid. Entah itu dia terkencing-kencing di situ, apa dia berak di celana dan sebagainya. Nah itu kemudian para ulama membolehkan hal itu. Ketika orang berada pada posisi terpaksa dia kebelet, dia harus segera keluar dari tempat dia sholat, dia harus buang air dan seterusnya. Sebagian lagi mengatakan kalau dia merasa khawatir, misalnya dia parkir motor atau kendaraannya di luar di luar masjid, kemudian dia merasa khawatir kalau barangnya itu hilang, yang membuat sholatnya juga tidak khusyuk. Dalam posisi ini sebagian ulama mengijtihadkan kalau dia merasa khawatir dia akan kehilangan barangnya, maka dia boleh menghentikan sholat jamaahnya dan dia urus dulu barangnya. Seharusnya memang dia tidak meninggalkan barangnya begitu saja, tapi katakanlah dititipkan, sebagaimana disebutkan, ikat dulu ontakmu baru kemudian kamu bertawakal. Jangan lepas begitu aja kemudian tawakal dan seterusnya. Nah jadi itu adalah beberapa alasan-alasan yang dibolehkan oleh para fuqaha, mengingat alasan yang tadi disebutkan di awal, yaitu imamnya bacanya terlalu panjang. Nah sekarang kalau kita bicara yang tidak boleh, yang tidak boleh adalah ketika orang mufaroqah dari imamnya itu karena tidak ada alasan yang syar'i. Misalnya cuma gara-gara dia nggak demen sama imamnya. Kenapa? Imamnya ngutang kagak bayar-bayar. Gua kagak demen nih imam satu nih, ngutang nggak pernah dibayar. Atau saingan bisnisnya, atau saingan waktu mendapatkan calon istrinya, atau saingannya ketika memperebutkan satu jabatan tertentu. Sekedar dia tidak suka sama pribadi imam itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Tapi kalau ketidaksukaannya karena bacaannya yang terlalu panjang, nah itu kemudian boleh dia mundur. Itu yang sifatnya boleh dan tidak boleh. Nah yang ketiga, kapan orang boleh mundur dari jamaah sholat yang hukumnya menjadi wajib? Nah ini yang ketiga, ini hukumnya wajib, yaitu ketika seorang makmum tahu bahwa imamnya sudah batal. Kalau dia tahu imamnya sudah batal, otomatis dia haram bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Misalnya nih, imam lagi sholat, tiba-tiba dikencingin tikus, gitu, atau diberakin burung, atau sesuatu yang najis keluar dari tubuhnya, entah dia buang air, entah apa dan sebagainya, atau dia kentut dan seterusnya. Maka makmum yang mengetahui imamnya sudah batal dari sholatnya, dia haram hukumnya untuk bermakmum kepada orang yang dia yakin sholatnya sudah batal. Kalau dia terusin juga, maka sholatnya dia menjadi tidak sah sebagai makmum. Atau sebaliknya, imam batal tapi tidak ngaku. Ini pernah kejadian juga, Jadi mungkin karena rasa gengsi barangkali, gengsi kan. Jadi imam itu tiba-tiba kentut. Nah kalau dia ngaku takut diketawain, takut diledekin orang, jadi dia nggak ngaku. Sementara makmum di belakang tahu, emang ini baunya dari sini, dari depan, sumber suaranya juga dari situ, ya kan? Nah ini kalau imamnya nggak ngaku, makmumnya tahu, maka makmumnya berhenti saja. Berhenti saja dari keimaman orang tersebut. Nah lain halnya kalau imamnya batal tapi dia tidak tahu. Imamnya batal tapi dia tidak tahu, sehingga makmumnya pun juga nggak tahu juga bahwa imamnya batal. Nah itu lain urusan. Di sini nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah begitu imamnya tahu dia wajib memberitahu kepada makmumnya bahwa tadi sholatnya dia tidak sah, lalu kemudian makmumnya harus mengulangi sebagaimana imam harus mengulangi, ataukah dianggap sudah cukup kalau memang sudah lewat waktunya? Sebagian ulama mengatakan begitu imamnya sadar bahwa dia tadi batal sholatnya, maka imamnya wajib memberitahukan kepada makmum bahwa sholat saya tadi batal, kalian bermakmum pada saya, orang yang tidak sah sholatnya, maka ulangi lagi sholat. Saya ulangi sholat, Anda ulangi sholat. Mau berjamaah boleh, nggak berjamaah nggak masalah.
Dan itu pernah kejadian dalam kondisi yang sesungguhnya. Jadi kasusnya begini, ada seorang imam masjid kebetulan subuh-subuh bangunnya agak telat. Ya rupanya tadi malam Jumat dia habis bertempur dengan bininya. Bangun agak telat, lupa dia belum mandi janabah. Main ke masjid aja, cuman wudhu doang, lalu ngimamin. Sampai selesai sholat itu dia nggak sadar bahwa dia belum mandi janabah, ya kan? Karena dia sendiri nggak sadar, orang-orang juga nggak tahu kan kalau imamnya belum mandi janabah. Sampai siang dia juga masih belum sadar bahwa dirinya belum mandi janabah. Kemudian masuk zuhur, sholat zuhur itu imam itu masih belum suci dari hadas besar. Cuman dia belum sadar, belum ingat habis asar. Habis sholat asar, jadi ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Habis asar, imam di rumahnya lagi santai-santai, tiba-tiba istrinya masuk. Ya, habis pulang kondangan. Begitu masuk ke dalam rumah, istrinya buka kerudung, rambutnya basah, digosok pakai anduk. Gitu. Si imam nanya, emang hujan di mana tadi? Gitu. Kok rambut bisa basah begitu? Enggak, hari ini enggak ada hujan. Nah tuh kok rambut basah? Iya nih yang tadi pagi belum kering-kering juga. Gitu. Emang tadi pagi ngapain? Ya tadi pagi kan mandi janabah gitu kan. Si imam mikir, mandi janabah. Astagfirullah, saya belum mandi janabah. Nah ingat begitu, kemudian dia balik lagi ke masjid pas menjelang sholat maghrib, ya kan? Tentu sudah mandi janabah setelah itu. Begitu habis sholat, dia maju ke depan, dia berdiri ngumumin, mohon kepada para jamaah yang tadi pagi sholat subuh bersama saya, atau ikut sholat zuhur, atau ikut sholat asar, ya habis ini kita duduk sebentar yuk mojok di belakang situ. Gitu. Ada pengumuman penting yang mau saya kasih tahu. Wah pada penasaran ada apa gitu kan? Diceritain. Wah pada rame di situ kan? Pantesan katanya. Nah akhirnya ya kata imam ini begini nih ya. Jadi subuh tadi itu saya nggak sah sholat saya karena saya belum mandi janabah. Walhasil jamaah juga nggak sah. Jadi yang pada tadi makmum sama saya tolong dah, daripada ntar di akhirat saya diuber-uber, ya kan? Tolong pada sholat lagi, i'adah, diulangi lagi sholatnya. Yang zuhur gitu juga, yang asar gitu juga. Ya, tapi itu jadi satu pelajaran penting. Kalau imam tidak sah sholatnya, maka makmum pun juga tidak sah. Maka besok-besok ketika imam ini mau sholat jamaah, itu ada aja jamaah yang nyeletuk nanya gitu, ngomong udah mandi Ustaz? Enggak. Terus sholat gitu ya. Jadi kalau kita tahu si imam ini batal, otomatis kita tidak boleh menjadi makmumnya. Nah, kalau seandainya sekarang kita nih, saya nih yang jadi imam, lalu saya batal sholatnya, apa yang harus saya lakukan? Pertama harus bikin pengakuan ya, bahwa saya batal. Ya cuma nggak harus bilang, oh batal, bubar, nggak begitu. Ya, pengakuannya tidak harus demonstratif. Ya, pengakuannya adalah dengan cara melakukan istighlal. Istighlal itu apa? Istighlal itu begini, saya sholat di sini, kemudian saya panggil nih yang di belakang saya untuk maju ke depan sini, lalu saya mundur. Nah, yang dipanggil ini, yang pas dirinya di belakang imam, itu harusnya sudah paham. Oh, saya suruh maju gantiin imam. Berarti imam ada masalah, gitu kan? Ini dilakukan sambil sholat berjalan nih, gitu. Gak usah nanya, kenapa? Betul ya? Gak usah bilang begitu. Iya, gak usah bilang begitu. Ya terserah lah. Pokoknya itu imam batal aja gitu kan. Dengan dia melakukan istighlal, berarti dia sudah menyatakan diri dia batal sebagai imam. Nah, lalu yang makmum di belakangnya maju ke depan, itu namanya mustakhlaf, ya, orang yang menggantikan imam, dia meneruskan sholat itu. Dan jamaah tidak harus bubar, jamaahnya jalan terus. Itu yang dilakukan di masa Rasulullah ketika Abu Bakar melakukan istighlal kepada Rasulullah. Memang sih kasusnya bukan Abu Bakarnya batal, tapi dalam masa itu memang ketentuannya adalah tidak boleh ada orang mengimami Rasulullah. Ya kan, Rasulullah itu imam yang tidak bisa dijadikan makmum. Maka awalnya Nabi kan bilang, saya nggak bisa masuk ke masjid, saya nggak kuat, saya lagi sakit. Bilang Aisyah kepada ayahmu Abu Bakar, jadi aja dia imam. Gitu.
Maka atas perintah itu Abu Bakar jadi imam. Cuma di tengah jalan itu ketika sudah Allahu Akbar begitu, tiba-tiba Rasulullah nongol dan berdiri di belakang Abu Bakar. Maka Abu Bakar tahu Nabi begitu, ya kan? Beliau tarik Nabi jadi imam dan Abu Bakar mundur. Nah, itu bisa terjadi. Ini kasusnya memang bukan karena Abu Bakarnya batal. Nah, yang kasusnya batal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat itu, kejadian wafatnya Umar itu kan karena dibunuh. Beliau lagi sholat subuh, tiba-tiba dari belakang ditusuk dengan belati. Jatuhlah Umar, maka Umar menarik yang ada di belakangnya maju ke depan untuk meneruskan sholat subuhnya itu. Nah, ini dalil masyru'iyahnya. Maka istikhlaf itu harus dipahami nih oleh orang yang sholat jamaah, baik oleh imam ataupun juga makmum. Minimal makmum yang di belakang imam harus tahu. Jangan sampai imam begini-begini, makmum bilang enggak, dia aja, dia jenggotnya dia panjangan gitu. Bukan. Yang berdiri tepat di belakang imam itu adalah co-pilot. Dia harus siap begitu imamnya batal, dia maju ke depan. Dan sholatnya tidak usah bubar. Nah, yang lucu adalah kalau dua-duanya imam kagak paham, makmum kagak paham, begitu imamnya kentut, makmum belakang ketawa, bubar semua. Nah, gitu kan. Oleh karena itu, salah satu di antara syarat dari imam itu adalah dia harus mengerti fikih sholat, khususnya kalau terjadi insiden, gitu. Insiden dia batal, ya kan? Insiden dia kayak Umar tadi misalnya terbunuh dan sebagainya. Apa yang diharuskan agar jamaah itu tidak bubar, gitu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan. Ustaz, bagaimana kalau kita posisinya makmum tapi mengetahui kalau bacaan imam adalah rusak? Apakah kita bisa? Bacaan imam rusak ya? Idajul jilatil kok idajul jilatil misalnya. Idajul jilatil gitu ya. Nah, ini begini masalahnya. Orang Arab di masa Nabi, segeblek-gebleknya dia, itu nggak ada yang baca ijazul jilatil, gitu kan? Apalagi Pak Ijam Marokta Pangsok, gitu ya. Itu nggak ada yang begitu, ya kan? Sebodoh-bodohnya seorang Muslim di masa Rasulullah, nggak. Jangankan yang Muslim, yang kafir saja itu bahasa Arabnya tetap fasih. Abu Jahal itu bahasa Arabnya fasih, ya kan? Abu Sufyan, Abu Lahab, pokoknya gembong-gembong kafir Quraisy itu bahasa Arabnya fasih semua. Ontaknya saja kalau nyuruh pakai bahasa Arab, ya kan? Yamin, gitu kan? Kanan, yasar, ke kiri, gitu kan? Kalau lurus ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Ontak jalan lurus tuh. Nah, ini yang jadi masalah kita di Indonesia, ya. Lidah kita ini bukan lidah Arab, sehingga kalau kita baca Quran, kadang-kadang memang kita seringkali kebelecok. Apa tuh namanya kebelecok? Itu bahasa Betawi ya. Saya nggak tahu nih terjemahan bahasa Indonesianya apa ya. Terperangkap, gitu. Begini, kalau bacaannya rusak, serusak-rusaknya sampai kemudian hancur makna dan Al-Qur'annya itu, dan kita meyakini, wah kalau begini mah udah nggak sah, gitu ya. Dan yang dibaca itu adalah rukun, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau yang dibaca bukan rukun, setara, gitu ya. Kata orang Betawi setara, bukan terserah, setara. Gitu. Nah, yang dibaca rukun dan rukunnya kacau balau. Ya, misalnya surat Al-Fatihah itu suratnya kan ada 7 ayat. Yang kebaca benar cuma 3, yang 4 ngambang, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, gitu. Nah, begitu tuh. Nah, itu berarti imam gak salah. Kenapa? Udah salah semua bacaannya. Nah, cuma saya tahu bagaimana caranya agar kalau kita sholat imamnya nggak sampai kebelecok yang kayak gitu. Jangan sembarangan ngangkat imam. Hati-hati juga. Nggak mentang-mentang sholat berjamaah itu 27 derajat. Terus kita pokoknya penting berjamaah gitu. Padahal imamnya enggak. Makanya kalau sholat berjamaah itu yang sesungguhnya dapat 27 derajat itu bukan jamaah swasta sebenarnya. Tapi jamaah yang betul-betul sama imam asli, imam masjid. Kenapa? Karena dijamin imam masjid itu bacaannya pasti benar. Paling enggak kalau di Timur Tengah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang imam masjidnya juga susah juga nih, ya kan? Karena dia merasa engkongnya dulu yang nguak ke pintu masjid, dia pengajiannya kagak benar, bacaannya belentang-belentong gak karu-karuan,
ya cukup sekali aku merasa gitu ya. Datang ke masjid itu udah sekalinya aja dan besoknya ganti masjid yang lain lah gitu. Jangan sampai kemudian kita punya imam yang nggak benar. Kalau pertanyaannya sampai bacaan imam sudah nggak benar, udah rusak menurut ijtihad kita, boleh. Karena kita menganggap imamnya udah nggak sah gitu. Tapi kalau begini masalahnya, saya tahu nih imam bacaan nggak benar, cuman dibandingin sama saya lebih hancur saya juga sih gitu. Ya kan? Nah ini kan dia nggak bisa bilang wah imam nggak benar, nggak sah. Nah, terus saya sholat sendiri juga nggak sah juga gitu loh. Kenapa? Lebih hancur, ya kan? Ya, kalau hancur kan bacaannya sendiri pun juga nggak benar juga. Nah oleh karena itu memang standar rusak atau tidak rusaknya bacaan itu bisa jadi agak subjektif gitu ya, agak subjektif gitu. Saya nih misalnya udah sok banget lah kemana-mana jadi imam dan sebagainya. Begitu diuji sama dosen Quran saya salah melulu baru baca Fatihah. Dapat 2 ayat salahnya 4 gitu. Ya memang beliau itqan di dalam membaca Al-Quran. Roh kita salah baca dikit aja udah salah kita. Ya kan rohnya harus susah lah begitu ya. Nah standarnya nggak usah sampai sejauh itu. Kenapa? Kita di Indonesia. Nah kalau kita di Masjidil Haram, nah itu lain lagi. Ya kan di Masjid Nabawi memang standarnya paling tinggi. Tapi jelek-jelek gini, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Cuma makmumnya 2 waktu itu. Karena sholatnya ketinggalan. Imam juga kan? Baik, ada lagi mungkin? Silakan. Ya. Di poster kan bisa bahwa kalau imam batal, Ya. posisi imam tadi Batal. Maksud saya pahalanya bagaimana? Kalau penghitungan otomatis kan dia batal nih. Oh iya. Selaku imam yang seharusnya dia derajat pahalanya dengan dia batal. Ya sebenarnya sih kalau bicara pahala bukan urusan saya sih ya. Urusan malaikat yang ngatur gitu gimana kebijakannya. Tapi maksudnya begini, jangan sampai kemudian karena kita merasa ingin mengejar pahala juga terus kita jadi nggak ngaku. Tadi kentut nggak tuh ya gitu ya. Kemudian akhirnya jadi kita enggak kali aku takut kan pahalanya hilang. Enggak. Kalau memang itu kejadiannya betulan ya apa boleh buat, kita harus hentikan. Sebab kalau kita teruskan sebagai imam ya jadi batal semua orang-orang dan bukan berpahala lagi malah berdosa semua menanggung kewajiban sholatnya jamaah itu semua. Nah oleh karena itu kalau memang dia batal dia harus berhenti. Nah kalau dia berhenti itu gimana? Apakah pahalanya sama atau tidak? Ya ini kembalinya kepada Allah. Yang penting kan dia niatnya sudah mau sholat berjamaah bahkan jadi imam dan seterusnya. Ya semoga dia dapat bonus lah dari situ. Ya walaupun itu kejadiannya di luar keinginan dia kan. Kecuali masalahnya begini, dia jadi imam dalam posisi udah kebelet. Nah gitu. Itu kalau sampai akhirnya dia mikir gini, udah tanggung nih, ya kan, tinggal 1 rakaat lagi. Terus dia terusin aja, ternyata dia batal juga. Padahal dari awal dia sudah tahu dia kebelet. Nah itu jadi memang ya berkurang lah pahalanya. Karena sholat dalam keadaan kebelet itu makruh malah, gitu ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Kalau imam batal, makmumnya perempuan semua. Gimana? Maksudnya apakah makmumnya perempuan semua tuh bubar jalan gitu atau ada yang maju ke depan? Ya. Susah juga ya. Soalnya kasusnya begini, Nabi itu nggak pernah ngimamin sholat makmumnya perempuan semua. Jadi kalau nyari kasusnya ke zaman Nabi nggak ada lah gitu ya. Nah cuman kasusnya mungkin begini. Itu biasanya kejadiannya kan kalau imamnya dan makmumnya itu masih katakanlah suami istri di rumah gitu ya. Kalau imamnya batal, imam tinggal ngasih tahu aja begini. Toh ini nggak harus sampai megang gitu. Kalau mazhab Syafi'i kan megang sentuhan kulit batal gitu ya. Kalau mazhab yang lain mungkin enggak. Tapi minimal dia ngasih kode begini aja. Oh berarti ini yang di belakangnya mungkin istrinya atau siapa, otomatis tahu. Yang namanya jadi makmum tuh harus tahu kalau terjadi apa-apa sama imam. Ya si makmum silakan maju ke depan. Tapi kalau seandainya makmumnya nggak paham dan kemudian imamnya ngacir gitu aja, lalu makmumnya pada berantakan sholat sendiri-sendiri, nggak masalah. Cuman memang afdolnya sholat berjamaah itu jangan sampai gara-gara imamnya gugur di tengah jalan gitu ya, kemudian jamaahnya jadi buyar kayak lontong kurang air, buyar kemana-mana gitu. Tapi tetap harus berjalan sendiri. Nah oleh karena itu istiqlal itu tidak harus pegang tangannya ditarik ke depan, enggak. Tapi minimal dia memberi kode itu
beri kode kepada makmum yang ada di belakang. Cuman nggak tergambar oleh saya di sini kalau di masjid kita ini, misalnya jamaah makmum perempuan di belakang sono, ya 2 baris, imamnya di sini sendirian, nggak ada jamaah laki-laki. Itu mau hidup juga susah juga, nah, agak susah juga emang. Ya itu nanti harus dipikirin gimana teknisnya. Tapi di masa Nabi memang tidak ada orang sholat berjamaah, imamnya 1 laki-laki lalu perempuan semua jamaah. Ya, ada lagi silakan. Ya. Kalau makmum yang kebelet tadi Ustaz, Makmumnya di depan atau mungkin di tengah gitu. Ya. Nanti keluarnya gimana nih? Keluarnya ya keluar. Kalau Bukan ke dalam, nggak mungkin kan keluar ke dalam. Iya. Keluar ya keluar. apakah boleh melewati saf? Nah, ini dia. Jadi gini, para ulama itu memang beda-beda pendapat dalam masalah bolehkah kita lewat di depan orang sholat. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan yang tidak boleh itu kalau orang lagi sholatnya sendiri. Saya lagi sholat sendiri, terus ada orang lain lewat di depannya, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau sholatnya itu berjamaah dan safnya itu sambung menyambung, lalu dia ada di tengah-tengah saf, lalu dia keluar jalan begitu, nggak semua ulama sih. Sebagiannya mengatakan itu nggak masuk dalam konteks ngelewatin orang sholat. Nah, cuman ini nih ilmu yang satu ini nih. Di kita jarang-jarang diajarin, ya kan? Makanya orang Indonesia itu kalau lagi haji atau umroh bingung, lagi sholat orang pada lewat-lewat aja, kok nggak tahu kalau lagi sholat, gitu kan? Ya, ada yang begini dan sebagainya. Memang ini satu pendapat saja, ya. Yang masyhur, yang umum di tengah kita memang tetap tidak boleh. Gitu. Maka kalau tidak boleh, ya apa boleh buat? Saya udah batal, kemudian saya nggak mungkin lewatin orang-orang lewat, jadi ngapain? Ya udah duduk aja. Gitu. Duduk aja di situ. Habis gimana? Udah terpenjara kan di situ ya. Cuman ada juga bilang, Ustaz, kalau saya cuma duduk saya malu nih, dilihatin orang, dilirik-lirik, ngapain kalau duduk gitu. Boleh nggak saya pura-pura sholat? Ini cuma buat jaga gengsi doang nih gitu kan. Duduk ya kan gitu kan. Terus nggak enak nih kalau misalnya udah bunyi lagi udah gitu duduk lagi gitu kan. Boleh nggak saya pura-pura sholat gitu. Alasannya saya kan nggak bisa keluar. Ini jamaah udah banyak banget gitu kan. Saya pura-pura sholat. Ya balik lagi, nggak ada kasusnya di zaman Nabi. Ada sahabat kentut lalu pura-pura sholat gitu kan. Tapi kalau kita bicara dia lebih mengunggulkan pendapat yang tidak boleh lewat di depan saf ya, di depan orang sholat gitu. Dia meyakini ini nggak boleh. Gitu. Karena hadisnya berlaku umum katanya, tidak hanya yang sholat sendirian. Ya kita hormati. Jadi dia tetap di situ, nggak usah kemana-mana. Selesai nanti begitu salam barulah dia ngacir kedua gitu. Pura-pura sholat. Ya tidak ada larangan juga sih, gitu. Demi menjaga harga diri dan gengsi gitu kan. Daripada ntar begitu pulang langsung, langsung. Kita kan orang kita kan begitu ada yang aneh dikit langsung, disorakin rame-rame. Oleh karena itu demi jaga gengsi, ya udahlah, ikhlas nih, saya udah batal. Terus ya daripada ntar jadi pertanyaan orang, pura-puranya sholat aja, gitu. Pura-pura doang, gitu ya. Itu tidak disalahkan ya, walaupun juga tidak itu menjadi pilihan yang paling utama. Ya, masih ada lagi? Cukup sampai jam 1 ya. Kita akhiri dengan sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.